Jadi intinya ada begitu, tanpa suara, tanpa getaran, tanpa asap, nggak ada engine brake gitu ya. Dan yang kelima, nah ini karakter Mollis yang mungkin teman-teman juga perlu tahu, ada yang namanya regenerative braking. Jadi yang menarik di motor listrik adalah kalau teman-teman ngerem braking, rem teman-teman itu akan bisa juga energinya dikonversi untuk ngecas. Jadi kalau kita di turunan yang panjang itu kita banyak ngerem kan pasti ya, tentu dengan teknik yang tepat ya, jangan sampai remnya panas. Tapi setiap rem yang kita lakukan, braking yang kita lakukan itu menghasilkan cas terhadap baterai. Nah ini nanti saya ceritakan satu-satu ya, apa kira-kira implikasinya. Tangan ini perlu sekolah untuk menyesuaikan dengan karakter Mollis yang seperti ini, motor listrik yang seperti ini ya. Nggak ada suara, nggak ada asap, nggak ada getaran, nggak ada engine brake, dan ada regenerative braking. Kita perlu sekolah supaya bisa mengendarai motor listrik dengan lebih efisien. Efisien itu artinya apa? Baterainya bisa hemat, kecepatannya juga bisa tetap normal, jadi nggak pelan-pelan 20 kpj. 20 kpj buat apa gitu ya, kecepatan tetap kenceng-kenceng aja tapi baterai hemat, nggak kalah dengan motor bensin. Nah makanya perlu sekolah, perlu pembiasaan, perlu belajar. Nah apa yang dipelajari? Ini yang saya pelajari ya, yang saya temukan. Yang pertama, supaya kita bisa mengoptimalkan kinerja baterai, kapasitas baterai itu yang tadi saya mungkin cerita di video yang lain, bahwa saya berhasil menempuh 130 km lebih dari 100%, padahal klaimnya kan Fox Air itu 130, saya berhasil lebih karena saya akhirnya mempelajari teknik throttle-nya ya, teknik narik gasnya itu enggak seperti motor bensin. Kalau motor bensin kita pengen kecepatan tertentu, gas itu kan kita panjer ya, ditahan terus, misalnya 40 ditahan terus 40 supaya kecepatannya 40. Karena kalau kita lepas gas pasti langsung engine brake bekerja, pasti kecepatan akan langsung turun. Jadi motor bensin itu kalau gas dilepas itu pasti akan langsung berkurang drastis kecepatannya. Motor listrik nggak begitu, maka kita bisa menggunakan tekniknya. Ini saya juga baca di grup juga ya, tekniknya sebutannya adalah throttle and gliding, istilahnya begitu. Jadi kita tarik gas, misalnya yang saya lakukan ya, kalau di jalan besar saya ngebut tetap ngebut, misalnya mode D itu saya genjot kecepatan itu sampai 63 km per jam maksimalnya mode D itu 63 km per jam, terus gas itu saya lepas. Motor itu seperti sepeda, jadi loncer aja gitu, jalan ngelunyur aja gitu, namanya gliding. Jadi dengan teknik ini saya bisa menghemat baterai. Kenapa? Karena motor bisa berjalan bermeter-meter jauh sekali, kecepatannya turun pelan-pelan tuh, dari 63, dari 60, jadi 59, 58, turun pelan-pelan gitu. Tapi ini jalan terus, motor jalan terus, tapi saya nggak ngegas, saya lepas aja gasnya, jadi jalan. Nah ini yang istilah saya, bentuk penyesuaian saya seperti itu. Nanti kalau sudah 30 atau 35 atau hampir 40, saya gas lagi sampai 60, saya lepas lagi. Jadi modelnya gitu, istilahnya throttle and gliding, digas dilepas, digas dilepas gitu, tidak dipanjer. Kalau dipanjer terus, tangan kita belum sekolah nih, dipanjer terus seperti motor bensin ya, setrumnya, listriknya kan yang keluar terus dari baterai. Itu yang saya pelajari supaya bisa hemat, pakai throttle and gliding, dilepas dia ngelunyur aja gitu. Yang pertama, kita perlu sekolah terkait itu, tekniknya ngegasnya adalah begitu. Lalu yang kedua, karena kita itu tanpa getaran dan tanpa suara, kita harus juga empati terhadap pengendara yang lain yang bisa jadi nggak tahu keberadaan kita, ya kan, nggak tahu keberadaan kita. Kalau kita misalnya, saya nih naik motor, terus di belakang saya ada motor, saya bisa tahu karena ada suara mesinnya kan. Tapi kalau motor listrik nggak tahu. Misalnya di depan saya ada pengendara motor, saya di belakangnya, dia nggak tahu kalau ada saya. Kenapa? Nah, karena nggak ada suara apa-apa. Jadi ini berbahaya kalau misalnya dia di depan saya dan saya di belakangnya, dia nggak nyadar ada keberadaan saya. Kalau saya mau nyalip, dia nggak tahu, mungkin dia bisa motong terus terjadi kecelakaan, bisa jadi begitu. Maka kita juga perlu belajar tangan kita, selain teknik ngegas tadi ya, adalah memberi tanda lewat bel. Ini yang menurut dugaan saya, belum tentu benar, tapi ini dugaan saya. Itulah kenapa bel motor listrik selalu dibilang
cemen, kayak suaranya itu apa ya, kalau suara orang itu cempreng mungkin barangkali gitu. Menurut saya kayaknya mungkin memang sengaja dibikin gitu ya. Karena apa? Kita ada tuntutan untuk sering ngebel. Ngebelnya bukan ngebel yang marah-marah ya, bukan, tapi ngebel ngasih tanda. Hei, ada aku di belakangmu loh gitu. Makanya belnya itu sopan. Saya nyebutnya belnya sopan. Jadi kita di belakang mau nyalip gitu. Dia kan nggak tahu ada kita. Kita bilang din, oh dia tahu ada kita, sedang nyalip. Karena kalau kita nggak ngebel terus kita langsung nyalip, kaget dia. Tiba-tiba ada motor nyalip dari belakang, itu begitu. Nah, jadi menurut saya begitu ya. Tapi ada juga sih teman-teman yang tidak puas dengan kualitas belnya, terus belnya diganti bel yang lebih powerful, ya bisa sih gitu, tapi takutnya malah ngagetin ngagetin pengendara yang lain. Kalau saya sih sudah puas lah dengan bel bawaan, toh saya nggak perlu kenceng-kenceng kan, yang penting saya ngasih tanda gitu, hei di belakangmu ada aku loh. Jadi itu yang menurut saya ada. Yang kedua, yang pertama, tangan perlu sekolah untuk throttle and gliding. Yang kedua, tangan perlu sekolah untuk ngasih tanda keberadaan kita dengan bel. Yang ketiga adalah tangan perlu sekolah untuk mengoptimalkan oh ya, tadi saya lupa, selain regenerative braking juga ada sistem auto cut off. Jadi auto cut off itu gini, kalau di motor bensin itu kita bisa misalnya nanjak nih, kita nekan tuas rem, kita tekan, jadi ngerem nih, motor nggak ngelondor ke belakang, tapi ini sambil kita gas. Jadi kalau rem kita lepas, kita gas langsung spontan gitu. Nah, di motor listrik nggak begitu. Di motor listrik ketika rem itu kita tekan, kalau di Polytron ya, di Voxer ya, itu kalau kita tekan remnya, nanti ada nyala tuh, tombol brakingnya nyala, saat itulah terjadi cut off. Jadi itu kalau kita gas, itu kayak nggak ada dayanya. Itu sebenarnya bukan nggak kuat nanjak, tapi memang cut off-nya dimatikan secara otomatis. Supaya apa? Supaya dinamonya nggak panas gitu loh. Jadi kalau itu di rem, ditanjakan di rem terus kita ngegas terus, itu kan kayak dinamo kerja tapi ditahan sama rem. Nah, kalau dinamonya panas meledak ya, lumayan ya, meledak atau hangus. Nah, makanya ada sistem auto cut off. Akhirnya pembelajarannya bagi tangan kita supaya sekolah adalah jangan membiasakan untuk ngerem dan ngegas. Jadi kita harus paham bahwa ketika kita rem, ini cut off ini terjadi, tapi kalau kita mau nanjak langsung, ya ini kita bisa mode S, ketika kita lepas langsung kita gas, itu langsung spontan kok. Tapi jangan ditekan dan digas, itu mesti akan kita merasa kok nggak ada tenaganya ya. Itu bukan nggak ada tenaganya, ya memang sistem safety aja gitu, supaya BLDC nggak meledak, nggak hangus, nggak kebakar lah, kira-kira begitu gitu ya. Jadi yang ketiga kira-kira begitu. Yang pertama throttle and gliding, yang kedua ngasih tanda, yang ketiga adalah jangan membiasakan ngerem dan ngegas barengan, harus gantian karena ada sistem yang namanya auto cut off. Nah, yang keempat ini hubungannya dengan regenerative braking tadi. Jadi kalau kita bisa menggunakan dengan tepat, tangan kita itu sekolah dengan baik, itu ketika turunan kita bisa menghemat baterai, bahkan nambah persentase baterainya. Ini dibuktikan di channel Hobi Mencari Hobi, mungkin teman-teman bisa lihat videonya atau subscribe, bagus sekali videonya tentang experience mengendarai motor listrik. Itu dia membuktikan dari Dieng Wonosobo ya, Dieng turun sejauh 20 km lebih, dia jarang ngegas terus banyak ngerim, itu baterainya nggak berkurang, bahkan nambah 3%. Jadi bayangin turun 20 km, maksudnya motor ini jalan 20 km lebih, baterai nggak berkurang, tambah nambah. Nah, itu karena regenerative braking tadi. Saya pribadi membuktikan ketika dari Trawas itu saya turun, tentu ada ngegasnya sedikit-sedikit, ngegas, ngerem, gas, ngerem. Itu turun 10 km, baterai sama sekali nggak berkurang. Jadi bukan sampai nambah karena mungkin baru 10 km ya. Jadi persentasenya nggak nambah, tapi nggak berkurang. Artinya regenerative brakingnya itu berhasil menambah daya sehingga berjalan 10 kilo persentase baterai tidak berkurang. Kan normalnya kalau 130 dibagi 100 kan berarti 1% itu senilai 1,3 kilo ya. Ini kalau pembagian kasarannya ya, 1% senilai 1,3 kilo. Kalau saya jalan 10 kilo ya 10 ya benar 10 kilo, maka paling enggak harusnya sih kepake sekitar 7% gitu ya, atau 8%. Nah, ini nggak berkurang sama sekali. Itu karena regenerative braking.
Jadi kesimpulannya apa? Tangan perlu sekolah, maksudnya adalah kita perlu mempelajari gaya berkendara motor listrik ini yang punya karakteristik khusus. 1. Throttle and gliding. 2. Ngasih tanda supaya nggak terjadi kecelakaan karena kita senyap. 3. Fitur auto cut off, berarti jangan membiasakan untuk ngegas dan ngerem bareng-bareng karena itu keliru. Dan yang keempat, optimalisasi regeneratif braking. Ini pemikiran saya, bisa jadi salah, bisa jadi kurang. Monggo teman-teman barangkali ada ide yang lain, monggo silakan berkomentar di kolom komentar dengan bijak ya. Tambahkan apa kira-kira yang perlu dipelajari oleh tangan kita yang perlu sekolah ini, sehingga setiap teknologi motor itu baru muncul, mungkin suatu saat ada motor hidrogen betul gitu ya, dan seterusnya, kita tetap selalu ada refleks untuk belajar hal baru. Tangannya ini sekolah terus, ngerasain motor bebek, ngerasain motor matic, ngerasain motor listrik, mungkin suatu saat ngerasain motor hidrogen, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf kalau agak sedikit panjang karena yang dibahas cukup serius. Saya akhiri, terima kasih. Salam silent rider. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.